Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UHAMKA, dan hadirin sekalian yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian, perlu kita ketahui bahwa tingkat kemacetan di kota-kota besar merupakan permasalahan yang sering terjadi belakangan ini, bahkan sulit untuk dihilangkan. Kemacetan itu sendiri merupakan banyaknya jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Dan menurut data, Jakarta merupakan kota dengan tingkat kemacetan paling parah di Indonesia. Apalagi di jam-jam kerja, diantaranya adalah mulai dari jam 6 pagi hingga jam 8 pagi, dan jam pulang kerja mulai dari jam 4 sore hingga jam 8 sore. Kemacetan itu sendiri diakibatkan oleh tingkat kebutuhan masyarakat akan kendaraan pribadi yang selalu meningkat drastis dari tahun ke tahunnya. Tentu saja hal ini tidak sebanding dengan tingkat pertumbuhan jalan yang terjadi setiap tahunnya. Menurut Ditlantas Polda Metro Jaya, tingkat laju pertambahan kendaraan selalu meningkat drastis dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2012 hingga 2013 saja, tingkat laju pertambahan kendaraan mencapai 13,8 juta kendaraan. 10,5 juta kendaraan diantaranya adalah kendaraan roda 2. Dan tingkat laju kendaraan ini selalu meningkat setiap harinya. Tahun 2016 belakangan ini diambil menurut data yang diambil dari banyaknya masyarakat yang membuat BPKB kendaraan. Dalam satu hari masyarakat bisa mencapai 4.000 hingga 5.000 yang membuat BPKB kendaraan untuk roda 2 dan untuk roda 4 bisa mencapai 1.000 kendaraan setiap harinya. Menurut data di atas tentu saja tidak sebanding dengan laju pertumbuhan jalan yang hanya sebanyak 0,01% setiap tahunnya, atau hanya bertambah sebanyak 90 km setiap tahunnya. Hadirin sekalian, kemacetan ini tentu saja memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat Jakarta. Di antaranya adalah banyaknya bahan bakar dan waktu yang terbuang. Padahal telah disebutkan dalam Quran surat Al-Iqra ayat 27 yang artinya adalah, dan janganlah kamu hambur-hamburkan hartamu. Sesungguhnya boros adalah saudara setan. Boros yang dimaksud di sini adalah dengan banyaknya warga Jakarta yang menggunakan kendaraan pribadi ketika bekerja. Apabila dalam satu keluarga memiliki 2 orang yang bekerja, berarti dalam satu hari itu bisa mencapai 2 kendaraan yang berada di jalan raya. Dan bayangkan saja berapa banyak warga Jakarta yang bekerja saat ini. Bisa mencapai ribuan bahkan jutaan warga Jakarta. Hadirin sekalian, pemerintah pun telah melakukan berbagai cara dalam menanggulangi kemacetan ini. Diantaranya adalah dengan menertibkan pedagang kaki lima, pembetulan jalan-jalan yang rusak, dan penambahan ruas jalan. Dan kini pemerintah terfokus untuk meningkatkan
meningkatkan transportasi umum. Contohnya saat ini pemerintah sedang membangun LRT dan MRT dan menambah armada bus Transjakarta. Dan saat ini pun telah ada bus Trans Jabodetabek yang memiliki 20 rute. Tapi untuk saat ini hanya baru berjalan 4 rute saja. Di antaranya adalah rute Bekasi, rute Depok atau Bogor, rute Tangerang Selatan, dan rute Tangerang. Tentu ini akan membantu bagi warga di luar Jakarta ketika ingin berangkat kerja. Hadirin sekalian, tapi apalah gunanya program pemerintah tersebut apabila masyarakatnya tidak ikut serta dalam menanggulangi tingkat kemacetan yang ada di Jakarta. Seperti halnya di negara maju yang tingkat kemacetannya rendah, seperti negara Jepang dan Singapura, yang masyarakatnya banyak yang menggunakan banyak menggunakan transportasi umum untuk bekerja. Maka dari itu, dalam kesempatan ini saya mengajak hadirin sekalian untuk mensukseskan program pemerintah dalam menanggulangi tingkat kemacetan yang terjadi saat ini. Ternyata banyak pula manfaat ketika kita menggunakan transportasi umum. Seperti diantaranya adalah kita lebih banyak bergerak, memaksimalkan BBM, dan mengurangi pengeluaran. Coba bayangkan saja apabila masyarakat banyak beralih menggunakan transportasi umum. Tentu saja kemacetan ini pasti tidak akan terjadi. Oleh karena itu, hadirin sekalian, sekali lagi saya tekankan, marilah kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk menciptakan Jakarta yang lebih baik dan Jakarta lebih baik, Jakarta bebas macet. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.